keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bahkan kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap hamba-hambamu, berkati WR, berkati Singa, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan kuduskan, layakan, sehingga pelayanan kami benar-benar memberkati semua kami, sidang-sidang jemaatmu. Secara khusus kami berdoa buat hambamu yang menyampaikan isi hati Tuhan, pengurapan Allah, inspirasi dari Tuhan terus melimpah atas kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa ketika kami hadir di tempat ini, kami tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang dengan membawa berkat-berkat surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dengan berniaga, berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Dan kita tetap bersama dan antusias. Walaupun siang ini memang cuaca cukup mengantuk, tapi kita tetap semangat, saudaraku. Terima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sangat antusias. Semangat. Haleluya. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita pada siang hari ini, saudara. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita satukan visi dan misi kita untuk hati kita tetap bertumbuh, berakar dan berbuah. Pada siang hari ini sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang membawa kami Tuhan ke jalan yang benar. Engkau yang menuntun kami, menjamah setiap hati dan kehidupan kami. Kami percaya Bapa, dan kepadamu semua harapan kami yang tak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Engkau yang telah menetapkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami sampai hari ini kami boleh ada. Semua berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas kesehatan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur. Kami merasakan sukacita dan sejahtera-Mu yang mengalir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa kami Tuhan, kami selalu berharap kami akan bangkit Tuhan. Kami akan melayani Kau lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu ya Bapa. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah
pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Kini waktunya kami untuk menyembah Kau. Kini waktunya Tuhan kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir di tempat Kau di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita besarkan nama Tuhan. Dia raja di atas segala raja.
siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita siapkan dan kita renungkan apa yang akan disampaikan oleh hamba. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Siang hari ini kami siapkan hati kami. Siapkan hatiku Tuhan. See
hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sungguh menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Hati kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, hamba-Mu tidak bisa dan tidak mampu tanpa Tuhan. Hamba-Mu hanya bisa dan mampu ketika Tuhan mempergunakan hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pakai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan saja. Sehingga apa yang hamba-Mu katakan itu merupakan isi hati Tuhan saja. Sehingga firman itu boleh mengubahkan kami, boleh menghiburkan kami, boleh menguatkan kami Tuhan. Bahkan boleh menyembuhkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Nama saya Charlie. Awalnya nama luar gitu, tapi belakangnya Nurjaya. Jadi ya masih dengan kearifan lokal gitu ya. Jadi nama saya Charlie Nurjaya. Saya saat ini melayani di GSJA Anugerah Sari Mulia, Kota Tangerang Selatan, perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Jadi tadi dari ujung Banten ke ujung lagi ya. Ya, tapi saya bersyukur bisa ketemu hari ini dan saya sudah menikah. Ini istri saya, boleh berdiri di situ. Ini ada anakku satu. Malu dia. Ya, anakku namanya Miroslav Dominika Campbell.
Miroslav itu artinya pembawa damai. Karena waktu itu dia lahir pada saat COVID dan kita kehilangan damai, ya. Dan doa saya biar anak ini bisa membawa damai. Amin. Keluarga kita, dan Dominic itu kepunyaannya Allah, Charlie itu Allah kita aja. Charlie, Melissa gitu ya. Jadi anaknya Charlie dan Melissa kepunyaannya Tuhan yang membawa damai. Dan salam dari pengerja dan jemaat di GSJ Anugerah Seri Mulia buat setiap jemaat di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat gambar ini, kita mungkin seringkali tidak sadar gitu bahwa dunia semakin hari semakin individualistis, semakin pengennya sendiri-sendiri aja. Benar nggak? Ada kadang anaknya udah pulang, anaknya main HP, ya kan? TikTok-an, ya kan? Emaknya lagi ngapain? Main Facebook, drakor ya, drakor, drama Cina, ya. Lagi nonton, ya kan? Papanya main yang lain, main games, nonton YouTube, ya kan? Akhirnya walaupun mereka bersama, walaupun kita bersama, tetapi tidak ada komunikasi di sana. Kasih semakin hari semakin hambar. Nah, ini yang menjadi awasan buat setiap kita gereja Tuhan. Jangan sampai dunia ini membuat kasih kita menjadi hambar, terutama di dalam keluarga kita. Pertanyaan, masih adakah waktu-waktu kita, hubungan pribadi kita dengan keluarga kita? Ini anak saya lagi bawel-bawelnya gitu ya. Kadang saya lagi kerja banyak di laptop, banyak di handphone sekarang kan. Lagi chat, dia tanya terus, "Papa ini apa ini?" Semua dia tanya. Nah, mau nggak kita kasih waktu kita buat keluarga kita? Nah, hari ini di awal ini saya mau katakan bahwa gereja Tuhan seharusnya itu hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk memperlihatkan kehadiran Tuhan lewat pelayanan yang kita lakukan dengan kasih. Karena apa? Karena dunia makin lama makin hilang kasihnya. Dunia merancang setiap kita untuk hidup lebih individual. Kita hidup sendiri-sendiri aja lah. Udah pokoknya saya mau mikirin kehidupan saya aja lah. Saya mikirin diri saya, beda pusing, ngapain mikirin orang lain? Ya kan? Ya kan, dunia merancang kita untuk melakukan demikian. Tapi firman Tuhan mengatakan kita untuk kita bisa menjadi pemberita kasih, untuk kita bisa menjadi pelaku kasih. Amin. Amin. Jadi pertanyaannya adalah, kalau di dalam gereja aja nggak bisa saling mengasihi, gimana bisa mengasihi di luar gereja? Bapak Ibu, perhatikan, gereja Tuhan itu harusnya hadir di tengah dunia ini untuk kasih lihat siapa? Kehadirannya Tuhan. Cara kasih lihat kehadirannya Tuhan dengan cara apa? Kita melayani dengan gaya Kristus, yaitu melayani dengan kasih. Katakan melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Bapak Gembala memberikan tema yaitu melayani dengan kasih. Ayatnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Di sana bilang gini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dikatakan apa? Dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah itu adalah kasih itu sendiri. Jadi melayani dengan kasih. Kata melayani di sini yang tadi ya, kata melayani di judul saya bukan hanya memiliki arti pelayanan di gereja saja, tetapi ketika kita ada dimanapun, sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Amin. Ya. Di tempat kerja kita, ketika kita bekerja, kita sedang melayani Tuhan. Kalau 3 mengatakan apa? Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, itu berarti kita sedang melayani Tuhan. Di tempat kerja kita sedang melayani. Di mana? Di tempat
Di rumah kita sedang melayani. Jangan sampai kita cuma sibuk melayani di gereja, tapi di rumah kita nggak pernah melayani keluarga kita. Di mana lagi? Di tempat nongkrong kita yang anak-anak muda. Kalau lagi nongkrong, ketemu sama teman-teman, kamu sedang melayani teman-teman di sana. Di mana lagi? Ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di tempat kita usaha, bahkan di gereja, itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8 ini tentang melayani dengan kasih. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari untuk melayani dengan kasih adalah kita harus mengalami kasih Kristus. Katakan mengalami kasih Kristus. Di ayatnya yang ke-7 tadi dibilang, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab, katakan ada kata sebab, kasih itu dari mana? Berasalnya dari mana? Allah. Dari Allah. Jadi kita harus mengalami kasih Kristus lebih dulu. Dikatakan kasih itu berasal dari Allah, dan dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, karena Allah adalah kasih. Kasih yang dari Allah itu saya rasakan dalam hidup saya nikmati dalam hidup saya hidupi dalam hidup saya. Ketika hidup saya sudah mengalami kasih Kristus, saya sudah punya kasih Kristus. Saya isi dari kasih yang tidak pernah habis itu. Dan ketika saya punya kasih Kristus, saya bisa bagikan ini buat orang lain. Amin. Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah, apa dikatakan? Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini tegaskan ya, bahwa orang yang mengasihi itu pasti lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi sudah seharusnya orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mengenal Allah adalah orang yang dapat melayani dengan kasih yang murni. Perjumpaan dengan Kristus akan mengubahkan kehidupan kita. Contohnya siapa? Paulus. Rasul Paulus ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, namanya masih Saulus. Dia begitu mengerikan gitu ya, sebagai orang yang seringkali memberontak, seringkali menghabisi pengikut-pengikut Yesus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Petrus, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia adalah penjala ikan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi penjala manusia. Kalau penjala ikan, itu konteksnya dia sedang bekerja untuk dirinya sendiri. Benar gak? Dia hanya memikirkan, perut saya kenyang, keluarga saya di rumah bisa makan, semuanya tercukupi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia gak lagi memikirkan itu. Tetapi apa yang dia pikirkan? Bagaimana orang-orang bisa diselamatkan, bagaimana orang-orang bisa mengalami kasih Kristus. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubahkan kehidupan. Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi perjumpaan dengan Kristus itu dapat mengubahkan orang yang tadinya hidup untuk kepentingannya sendiri saja menjadi hidup untuk kepentingannya Allah. Karena pertolongan dari Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Roh Kudus dikatakan turun dalam kehidupan kita, dan Dia yang akan menolong kita. Dia akan memberikan tuntunan buat kita supaya kita dapat melakukan setiap kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan menolong kita, dan Roh Kudus yang akan menghibur kita untuk kita dapat melayani Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Tapi kita harus mempersilahkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Alamilah kasih Kristus. Milikilah pengalaman bersama dengan Kristus.
Kita harus miliki pengalaman bersama dengan Kristus. Kita harus terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita yang sudah melayani hari ini pun, apakah pelayanan yang kita lakukan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau justru menjauhkan kita daripada Tuhan? Apakah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu mendekatkan kita kepada Tuhan, atau justru menjauhkan kita daripada Tuhan? Kita harus mengalami kasih Kristus, dan kita melakukan pelayanan dengan kasih. Dikatakan pelayanan dengan kasih, melayani dengan kasih. Dan kita tahu bahwa kasih itu adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kasih itu adalah apa? Buah. Kalau buah kan hasil gitu ya. Hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Jika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, baru kasih itu bisa muncul. Jadi kasih itu hanya bisa muncul ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Ya, kalau kita mau melayani dengan kasih, harus ada Roh Kudus dalam hidup kita. Harus Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau orang yang hidup menurut roh, dia tidak hidup menurut daging. Karena roh dan daging itu bertentangan. Tetapi kalau kita masih seringkali menuruti keinginan daging, kalau kita masih menuruti daging kita, berarti kita sedang tidak hidup di dalam roh. Ketika kita melayani, apakah kita melayani dengan dipimpin oleh Roh Kudus, atau kedagingan kita untuk dilihat orang, untuk dipandang orang, untuk dinilai orang, wah hebat, keren, atau kita benar-benar melayani dengan dipimpin oleh Roh Kudus? Haleluya. Ya, ketika kita sudah mengalami kasih Kristus, maka kita akan melayani dengan kasih. Katakan melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Boleh di next. Melayani dengan kasih itu harus melalui tindakan nyata. Katakan tindakan nyata. Tindakan nyata. Nih, dibilang marilah kita saling. Ada kata saling. Saling berarti kan sama-sama. Saya lakukan, Bapak Ibu juga lakukan. Jangan cuma pengennya terima doang. Tapi kita juga harus melakukan. Amin. Bapak Ibu. Nah, dikatakan marilah kita saling mengasihi. Banyak orang yang tidak mau mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal yang kecil, seperti menyapa, memberikan salam, memberikan senyum. Tadi saya lihat jemaat Philadelphia semuanya murah senyum ya. Amin. Semuanya itu, wah tadi sangat, saya merasa kayak di rumah gitu ya, sapa. Tapi ini teladan yang harus kita teladani. Bagaimana kita mau memulai lebih dulu. Amin. Saya yakin dan percaya kalau kita kasih senyuman sama orang lain, gak mungkin dia melototin kita, ya kan? Tapi kalau kita sapa, kita salam, kita berikan senyuman, saya yakin dan percaya bahwa orang itu juga akan diberkati. Amin. Dan dia bisa melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Hal yang kecil, hal yang sederhana, tetapi seringkali kita nggak mau memulainya. Padahal saya mau bilang, hal yang besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Kalau kita mau melakukan pekerjaan yang besar, mulailah dari langkah-langkah yang kecil. Belajar untuk melakukan hal-hal yang kecil, dilakukan dengan Bapak Ibu punya orang yang dikasihi? Sini siapa yang punya suami? Ya. Yang punya istri, punya anak, punya orang tua. Kalau yang namanya kita mengasihi, kalau yang namanya kita sayang sama seseorang, kita mengasihi seseorang, pasti kita akan melakukan sebuah tindakan yang nyata, dan itu lahir dari hati kita tanpa dipaksa. Bener gak? Oma opa yang beliin cucunya hadiah, makanan apapun itu, dipaksa nggak sama anaknya? Enggak.
Cucunya paksa nggak? Enggak. Kalau itu lahir dari kasih, nggak perlu dipaksa, kita pasti akan melayani di gereja Tuhan. Kalau memang kita mengasihi pekerjaan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, nggak perlu pakai Pak Gembala paksa-paksa, kamu pelayan, nggak perlu. Bahkan dia bisa bilang apa? Pak Gembala, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Amin. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita benar-benar mengasihi pekerjaan Tuhan, kita benar-benar mengasihi gereja Tuhan, harusnya kita nggak bilang apa yang saya dapatkan dari sini, apa yang saya dapatkan dari bangga, tetapi kita bisa bilang apa yang saya bisa berikan buat Tuhan, apa yang saya bisa persembahkan buat pekerjaan Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan semakin besar di tempat ini. Amin. Karena kita punya kasih. Tapi awal lagi, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Gak ada cara lain selain kita punya hubungan dengan Tuhan. Jam-jam doa kita, jam-jam penyembahan kita. Sekarang penyembahan gampang ya, tinggal setel YouTube, lagunya udah putar terus tuh. Bisa disiasati gitu ya, bisa kita pikirkan gimana caranya. Tapi saya mau bilang bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu sebuah keharusan agar kita bisa melayani dengan kasih. Saya ingin percaya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, pasti kita juga pasti akan rindu, akan punya kegairahan, semangat untuk kita dapat melayani Tuhan. Adam dan Hawa, beda kan? Beda. Tapi Tuhan bilang jadi satu. Bukan Adam dengan Adam kan yang harus jadi satu. Justru yang beda kan? Ya enggak? Justru yang beda. Walaupun berbeda, tetapi bisa jadi satu. Gereja Tuhan di tempat ini walaupun berbeda, tetapi bisa bersatu. Amin. Mungkin ada yang ngomongnya agak kenceng, ada yang ngomongnya agak pelan, ada yang pengennya cepet-cepet, ada yang lambat. Tapi semuanya bisa bersatu. Amin. Asalkan apa? Asalkan ada kasih. Katakan ini yang harusnya gereja Tuhan lakukan. Gereja Tuhan harus bersatu untuk pergi melihat orang-orang yang sakit, melihat orang-orang yang butuh Tuhan, orang yang luput tadi butuh Tuhan. Mereka bersatu, mereka samperin orang yang butuh Tuhan itu, dan mereka bersatu. Mereka bawa orang itu, orang yang butuh Tuhan, mereka bawa ketemu dengan Tuhan. Itu yang harusnya gereja Tuhan lakukan. Amin. Gereja Tuhan harus bersatu, melihat dia kayaknya butuh Tuhan, kita harus layani dia, kita harus rangkul dia. Gereja Tuhan hadir ke tengah-tengah dunia ini dan membawa orang-orang yang butuh Tuhan dapat berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan, hidupnya disembuhkan. Amin. Dan dia bisa menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat mengenal Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melayani dengan kasih itu berbicara tentang bersatu. Kalau kita punya kasih, pasti kita bisa bersatu. Melayani dengan kasih juga berbicara tentang kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Nah ini, kalau orang yang punya kasih, pasti dia akan melayani dengan rendah hati. Katakan rendah hati. Ya, ini terlihat dari pelayanan Yesus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kurang apa lagi? Wow. Kalau murid yang membasuh kaki gurunya masih biasa gitu kan? Ya, walaupun itu sebuah hal yang luar biasa juga gitu. Jarang-jarang ada murid yang mau basuh kaki gurunya. Ini guru basuh kaki muridnya. Kurang rendah apa lagi? Ini adalah teladan kerendahan hati yang dilakukan oleh Yesus. Dan Filipi bilang apa? Walaupun dalam rupa Allah, walaupun dia Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Mengosongkan dirinya. Dibilang mengosongkan dirinya.
Artinya dia melepaskan semua yang dia punya. Dia turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa kita harus melayani dengan rendah hati, Bapak Ibu? Karena orang yang rendah hati itu gak bakal bisa dijatuhkan. Yang selanjutnya, melayani dengan kasih itu berbicara tentang memberi yang terbaik dan rela berkorban. Katakan amin. Amin. Siap memberi yang terbaik? Amin. Siap untuk berkorban? Amin. Korbannya agak ini ya. Aduh, ini kayaknya dari tadi. Tapi ini adalah kebenaran yang harus disampaikan. Orang yang mengasihi Kristus, dia akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia nggak pernah kasih yang sisa-sisa buat Tuhan. Dia selalu beri yang terbaik buat Tuhan. Orang yang mengasihi, yang melayani dengan kasih, dia pasti akan rela berkorban, mengorbankan apa yang dia miliki, waktu, tenaga. Di sini siapa yang sudah pelayanan di gereja? Pelayanan di gereja, penerima tamu, kolekte, nyanyi, WL, singer, main musik, ada coba terangkat tangannya. Banyak ya, wah, semua ya, hampir semua ya Pak, hampir semua ya, 80%. Saya percaya bahwa setiap kita pasti selalu beri yang terbaik. Amin. Amin. Dimanapun bagian kita, apapun yang kita lakukan, yuk lakukan yang terbaik. Karena kita sudah yang terbaik lebih dulu, yang dari Tuhan. Nah, melayani dengan kasih itu berbicara tentang memberi yang terbaik dan rela berkorban. Yesus Kristus melakukan pelayanan dengan memberi yang terbaik dan rela berkorban. Memberi yang terbaik itu artinya kita mempersiapkan diri yang terbaik. Kita mau melayani dengan kasih. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah merdeka. Katakan amin. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Tapi dibilang gini, tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Justru apa yang harus kita lakukan? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Katakan melayani dengan kasih. Kita sudah dimerdekakan, artinya kita sudah menerima kasih Kristus. Maka kita harus pakai hidup kita bukan untuk hidup di dalam dosa, tetapi untuk melakukan pelayanan dengan kasih. Amin. Dengan kasih oleh Tuhan. Dan dikatakan apa? Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Biarlah lewat hidup kita yang melayani dengan kasih, hidup kita menjadi apa? Disukai semua orang. Saya yakin dan percaya kalau kita melayani dengan kasih dimanapun kita berada, hidup kita akan disenangi oleh banyak orang. Amin. Disukai oleh banyak orang. Tapi itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk apa? Tuhan. Dibilang apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang bukan tentang kita, tetapi tentang Yesus dan kerajaannya di dalam dunia ini. Amin. Semuanya orang yang jauh sana, tapi keluarga kita nggak layani, nggak bisa. Layanilah dimanapun kita berada, layanilah dengan Kasih. ya. Kalau pohon itu berbuah, kita akan tahu itu pohon apa. Nah, harusnya orang Kristen dilihat dari apa? Cara hidupnya. Amin. Dari buah hidupnya. Dan apa buah hidup orang Kristen? Salah satunya adalah kasih. Melayanilah dengan kasih. Caranya kita mengalami kasih Kristus. Berjumpa dengan Tuhan akan mengubahkan kita. Hidup kita diubahkan. Dan mari ajarkan Roh Kudus. Melayani dengan kasih itu berarti berbicara tentang tindakan yang nyata. Kita mau bersatu, melakukan dengan rendah hati, memberikan yang terbaik, dan rela berkorban. Yang terakhir, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan dalam hidup kita,
hanya satu tujuannya. Nama Yesus yang dipermuliakan. Amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kami dengan Engkau memakai nama kami Bapa untuk datang bersujud taat kepadamu, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dengan kasih daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan pada siang menjelang sore hari ini. Kami bersyukur Bapa, di mana hamba-Mu Pastor Cari telah menyampaikan renungan firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Kami belajar mengasihi Engkau Tuhan, melayani Engkau dengan kasih Bapa. Bapa, terima kasih Engkau Roh Kudus yang kuatkan kami. Apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, kami lakukan itu dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih, berkati keluarga Pastor Cari Tuhan, anak istrinya diberkati, usahanya Kau berkati Tuhan, kesehatan Tuhan berkati, pelayanan dimanapun beliau melayani Tuhan, Kau tolong, Kau menyertai, Kau yang memberkati Bapa. Departemen sekolah minggu itu berusia 1 tahun. Di desa Tanjung Burung. Amin. Di Philadelphia. Harapan kami Bapak Ibu terus mendukung Departemen sekolah minggu dengan membawa anak-anaknya, cucu-cucunya, tetangga-tetangganya pun boleh, ya, untuk mendukung Departemen sekolah minggu. Biarlah kita boleh mendidik anak-anak kita, membina anak-anak kita dari kecil, supaya apa? Supaya besok nanti besar dia bisa menjadi prajurit-prajurit Kristus yang amin. Dan saya juga tidak melupakan, ini semua berdiri dari pertama itu yang mengajar itu Ciulin datang ya hari ini? Oh nggak datang ya. Jadi pertama kali itu Ciulin yang mendirikan Departemen Sekolah Minggu dan didukung oleh Bapak Gembala setempat. Puji Tuhan, nanti ayo sama-sama. Mana ibu di sini? Ya sama-sama yuk semua yuk. Dari jauh aja ya. Ya 1, 2, 3.
minggu di GSA Philadelphia, Desa Tanjung Burung. Memang tempat kita belum ada, sangat terbatas Pastor Terry. Kami numpang di rumahnya jemaat, ya, rumah Pak Wangkin, dan dia bersedia. Kami bersyukur, terima kasih Pak Wangkin dan untuk Meli, Rika, ya. Itu harapan kami ada tempat sih, tetapi ya apapun terjadi kita yang sangat terbatas. Tapi Pak Cari melihat ya mereka begitu semangat sih, walaupun masuk jauh, tetapi semangatnya mereka itulah yang membuat kita pengurus yang melayan pekerjaan Tuhan ada satu cas datang dengan ngantuk pulang dengan semangat. Dan terima kasih semua dukungan pengurus jemaat yang mendukung sekolah minggu. Bawalah sekolah anak-anak kita datang kepada Tuhan dari dini supaya mereka takut akan Tuhan. Kalau dasarnya takut akan Tuhan, mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mereka akan dijagai, ya. Kalau bergaul ini boleh dan ini tidak boleh. Kadang-kadang kita melihat anak SD aja kelas 5 kelas 6 merokok, bebas. Kenapa? Tidak ada dasar takut akan Tuhan. Ya, terima kasih Bu Tini. Tolong teman-teman yang ada di sini yang bawa upahmu besar. Jeripayahmu tidak sia-sia. Dan terima kasih kita atur generasi muda ini harus kita ajarkan hal yang baik untuk kesinambungan pelayanan kita. Jadi dimulai, ayo kita jeripayah kita. Memang nggak gampang didik anak-anak ini, harus kesabaran. Terima kasih Ibu Lince, Ibu Rika, Ibu Linda, kalian luar biasa. Saya harusnya menangis tapi menahan karena malu sama Pak Jan. Karena alangkah bahagianya saya ya melihat anak-anak itu bisa melakukan sesuatu. Saya bangga, ya. Saya katakan kita manusia terbatas, tapi ada guru yang bersedia bekerja. Ya, masa mie bikin segala puding nggak ada saya mereka bawa mau berkorban. Ya, beli makanan, ngurus yang baik di rumah, bikin gunting-guntingan supaya ada prakarya yang baik. Anak-anak nggak bosan, itu mereka lakukan. Walaupun gereja kita kecil, tapi jangan berkecil hati. Tuhan hadir di tengah-tengah. Ya, Tuhan tidak melihat gerejanya, tetapi lihat hati. Ya, lihat hati kita. Kita bersatu. Tuhan sedang hadir Tuhan. Ya, kita bersama-sama berdamai dengan melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Terima kasih yang luar biasa. Sekali lagi saya salam. Ya. Terima kasih ya. Nanti sebelumnya saya mau foto satu. Terima kasih. Tadi, waduh cos, ini tadi malu-malu sekarang udah bisa. Ya. Kalian luar biasa. Ya. Ayo. Saya ingin satu lagu lagi, King Kong barang bisa. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Satu lagu lagi, mari kita bersukaria, bisa? Sampai jam 6 kita baru pulang. Mari kita bersukaria ya, bisa nggak? Bisa. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita bersukaria di satu.
yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Betapa kami limpah dengan syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, terlebih khusus kepada departemen sekolah minggu yang sudah diadakan di tempat sini. Tanpa terasa karya Tuhan sudah berlangsung 1 tahun. Kami melihat Tuhan betapa luar biasa. Anak-anak kami Tuhan yang sudah ada ini, kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Lewat guru-guru yang sudah bayar harga untuk mendidik mereka, juga Tuhan memberkati guru-gurunya, sehingga Tuhan tambahkan hikmat anak-anak ini dapat dididik menjadi takut kepada Tuhan. Departemen sekolah minggu ini Tuhan terus bekerja dan berkarya. Kedepannya kami akan melihat banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim, anak-anak yang Tuhan kirim. Kami melakukan bagian kami, tapi kami percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Sebab itu biarlah lewat sekolah minggu ini nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak, guru kesabaran untuk menghadapi anak-anak. Kami percaya segala jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Ini satu hal yang luar biasa. Dari kecil kami sudah tanamkan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan, dan kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi mereka dipersiapkan sehingga mereka besar, mereka ingat ada Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ulang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari-hari, bulan-bulan, tahun ke depan Tuhan bekerja lebih lagi, sehingga Tuhan nama Engkau semakin ditinggikan, dimuliakan Bapak. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Iya. 1, 2. Dan hari ini surat peneguhan pernikahan mereka sudah ada, dan kami dari gereja akan menyerahkan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih, inilah surat peneguhan pernikahan, ini surat perkawinan ya, sudah dikeluarkan oleh PPD resmi ya dari GSCA Banten. Dan dulu Pak Kompayuki yang coba diperiksa, Pak Petrus periksa dulu namanya ya. Fotonya benar nggak? Ingat, perkawinan Kristen tidak boleh disahkan kecuali sudah istilah lama tapi diketeguhkan kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari tanah setiap pelanggaran kami, setiap perbuatan kami, setiap keangkuhan kami, setiap kesombongan kami Tuhan, ampunilah Tuhan setiap kami.
Pada saat ini kami berdoa Tuhan, Indonesia membutuhkan Engkau Tuhan, Indonesia memerlukan Engkau Tuhan. Kami akan melihat kuasa mujizat Tuhan atas bangsa kami di Indonesia. Pakai mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati setiap pejabat-pejabat Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biar semua ini Tuhan, biar nama Tuhan Yesus sudah dipermuliakan. Biar semua ini Tuhan, kami boleh melihat Tuhan kami yang hidup ini berdiri di tengah-tengah bangsa kami di Indonesia ini Tuhan. Hati yang jahat akan berbalik, bertobat, bertekuk lutut di hadapan Engkau. Kami melihat setiap orang-orang pintar, pembesar-pembesar Tuhan, bertobat, beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan pada setiap kami melalui Pastor Cyrus Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih heran lagi Tuhan. Pengurapan demi pengurapan-Mu turun di atasnya Tuhan. Kedua hamba ini Tuhan urapi, penuhi dengan pengurapan demi pengurapan Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Tanda-tanda heran boleh turun di atas mereka. Kami percaya mujizat demi mujizat. Saat Tuhan memakai dia untuk berdoa, orang yang sakit, mujizat itu boleh terjadi. Selalu penyertaan-Mu yang sempurna. Berkat Tuhanlah menjadi indah pada waktu. Terima kasih, berkati Tuhan. WR, singer, pemusik-musik, inilah orang-orang kudus-Mu yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Membawa hadirat-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih luar biasa lagi, lebih dan lebih lagi. Ada kesatuan hati, ada keunitian hati. Boleh terjadi kami melihat ada kebangkitan rohani boleh terjadi. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa